Khusyuk adalah diamnya anggota tubuh, kecuali dia bergerak sesuai dengan gerakan sholat, sujud, ruku dan lain sebagainya. Yang kedua, wahudurul qalbi, dan hadirnya hati. Ini yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sholat. Hadirnya hati. Dan yang ketiga adalah watadabburu dzikir, dan berusaha memahami, meresap apa yang diucapkan, apa yang dizikirkan di dalam sholat. Ini yang dikatakan dengan khusyuk. Fa innama yataqabbalullah minas sholati biqadri hudud. Karena Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima sholat dengan kadar kehadiran hati kita, dengan kadar kekhusyuan sholat kita. Ini pembelajaran seperti itu. Jadi Allah bagaimana sholat kita diterima atau enggak, bagaimana kehadiran hati kita, bagaimana kekhusyuan kita dalam sholat. Kita belum bisa khusyuk nih, anak tuh belum bisa khusyuk. Tapi jangan mentang-mentang dengar Allah menerima sholat kita, bagaimana khusyuk, sedangkan gue sholat nggak khusyuk, dengan gue masa sholat nggak begitu juga. Jadi nggak begitu juga cara kerjanya. Ya, jangan ini banget atau polos banget gitu ya. Sholat aja semampu kita. Itu namanya kita manusia, ya kan, kita manusia. Ada sedikit pembahasan ada tips daripada Imam Ghazali dalam untuk mendapatkan kategori yang dibilang itu khusyuk dalam sholat. Kalau Imam Ghazali berkata, idza lam tastati al-musalli, kalau orang sholat itu belum bisa an yakhsha'a khusyuk fi jami' sholatihi, di sholatnya. Kalau orang sholat itu belum bisa khusyuk di dalam sholatnya, yang bagi an yakhsha fi thalathati mawadhi'a minha, selayaknya dia berusaha khusyuk di 3 tempat ini. Selayaknya dia berusaha khusyuk, berusaha untuk fokus pada 3 tempat ini, dianjurkan oleh Imam Ghazali. Walaupun misalkan dari awal sampai akhir kita nggak bisa khusyuk, tapi paksain untuk fokus pada 3 hal ini. Yang pertama, inda qaulihi wajjahtu wajhiya. Yang pertama, pada saat kita mengucapkan wajjahtu wajhiya, pada saat membaca doa istiftah atau iftitah. Allahu Akbar. Ini ingat ya, doa iftitah ini sunnah. Doa iftitah sunnah, tapi mempunyai peranan kalau misalkan kita jalankan. Salah satunya itu untuk kita mendapatkan kategori sholat khusyuk tuh pada saat kalimat wajjahtu wajhiya. Kan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya boleh, atau langsung wajjahtu wajhiya juga boleh. Yang penting pada saat kalimat itu wajjahtu wajhiya, itu berusaha untuk fokus tuh. Artinya fokus pada kalimat itu, kosong pikiran, enggak mikirin bini lagi cemberut, enggak mikirin diteleponin doi gara-gara ngambek, enggak juga. Pokoknya harus berusaha untuk khusyuk gitu. Pada saat pengucapan ini wajjahtu wajhiya atau wajjahtu wajhiya, itu yang pertama. Yang kedua, inda qaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam Fatihah itu kita ucapkan kan tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu harus berusaha fokus khusyuk pada saat kalimat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang kedua. Yang ketiga, inda qaulihi, pada saat pengucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ini tips dari Imam Ghazali. Kalau kita belum bisa sholat khusyuk dari awal sampai akhir, minimal di 3 tempat ini kita berusaha untuk fokus.
pada saat wajjahtu wajhiya, nggak dapat di kalimat wajjahtu wajhiya, kita nggak fokus, masih melayang pikiran, masih mikirin hal-hal yang lain. Pada saat kita kejar di kalimat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak dapat juga rakaat kedua, berusaha di rakaat pertama nggak dapat, berusaha di rakaat kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nggak dapat juga pada saat tasyahud. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu berusaha untuk fokus. Kalau nggak dapat juga, ya udah salam. Gitu. Itu berusaha tempat untuk khusyuk. Kalau kita nggak dapat fokus di kalimat 3 tempat itu, ya udah kita belum bisa. Artinya kita selalu berusaha untuk difokus di 3 tempat itu untuk khusyuk atau untuk fokus. Tapi kalau memang belum bisa, ya terus berusaha. Itu terus berusaha. Ibarat kata seorang murid sama guru. Ada murid misalkan bader banget, badung. Dan misalkan murid sekolah diomelin sama guru-gurunya. Diomelin. Nah, si murid ini pengen berubah. Pengen berusaha baik. Kemudian karena udah kebiasaan bandelnya, bangornya susah dihilangin, tapi ada hal-hal yang terlihat bahwa dia ini pengen berubah. Kalau guru yang bijak itu pasti kelihatan tuh, pasti ngelihat oh dia ini walaupun bandel, walaupun dia bangor, tapi ada niatan baik dia untuk berubah. Nah itu jadi nilai itu pada guru tersebut. Itu kalau misalkan antara makhluk dan juga makhluk. Lalu bagaimana kalau antara makhluk dan juga Sang Pencipta yang Maha mengetahui? Itu. Jadi kita berusaha untuk baik terus. Jadi tuh tipsnya tuh, kan? Ingat Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menerima sholat kecuali tergantung bagaimana kadar kehadiran orang sholat itu, kehadiran hatinya orang yang sholat tersebut. Kalau kita belum bisa hadir, ya minimal pada saat tips Imam Ghazali itu yang 3 itu kita harus upaya untuk hadir di situ, untuk fokus di situ. Kalau emang nggak bisa juga, ya udah, tinggal kita terus, jangan putus sholatnya, sholat. Paham ya tentang bab hadir? Ini nggak ada tanya jawab karena bukan hukum. Dia melanjutkan wa yahrumur riya fi sholati wa ghairiha, dan haram melakukan riya di dalam sholat maupun selain sholat. Dikatakan ar-riya huwa asyirk asghar. Riya itu adalah dikatakan riya itu adalah syirik kecil. Orang yang riya terhadap apa yang dia laksanakan, itu dia melakukan syirik kecil. Arti syirik apa? Arti syirik dia ingin dia menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa gak? Dosa. Di dalam sholat maupun selain sholat, seperti apa? Puasa, sedekah, haji, apalagi. Pokoknya hal-hal ibadah tuh kalau ada riyanya, ada pengen dipandang orangnya itu, maka dia sudah melakukan syirik kecil. Lil hadis, bagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man shalla wa huwa yura'i faqad asyraka. Barang siapa orang sholat dan dia dalam keadaan riya, ingin dipandang, maka sungguh dia sudah melakukan hal yang syirik. Man shoma wa huwa yura'i faqad asyraka. Man tasaddaqa fa huwa yura'i faqad asyraka. Pokoknya dia sholat, dia puasa, dia haji, dia ibadah dan lain sebagainya, kalau dia dilapisi dengan hal ingin dipandang,
dipuji, ria, maka sungguh dia itu adalah telah melakukan